si Udin datang kepadaku. Saat itu malam pukul 7, dia bertanya doa bahagia. Ku jawab inilah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak ketanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi jamaah yang sudah hadir di sini. Saya juga menyapa selamat pagi para jamaah menjemput berkah yang ada di rumah. Kali ini kita lagi di mana, Liv? Kita lagi ada di Institut Agama Islam Bogor. Oke, lebih tepatnya Sentul ya, Institut Agama Islam Tazkiyah Sentul. Dan Iya. kita lagi ada di Masjid Andalusia nih. Makanya tadi pas Alif masuk rada sakit. Kenapa? Karena Alif kesentul. Kesentul tadi sedikit. Ini Alif rada berapi-api, tahu nggak kenapa? Bang Kenapa? Tem? Karena tadi sebelum kesini Alif abis singing together. With who? UKM kebanggaan dari Institut Agama Islam Bogor. Oh. Sama itu nama bandnya Restart. Ada yang tahu nggak? Restart. Restart ya. Itu pas nyanyi dia nge-lag mulu Bang Tem. Jadi gini, stand up udah, Udah. nge-host iya. Sekarang Tahu nggak yang belum ngeband. apa? Yang belum apa? gue tahu. Apa tuh? Yang belum adalah Lihatnya ke sono. Kesini bukan nggak? ke sini nggak boleh. yang belum jadi imam kamu. Tadi aku mau itu nggak boleh banget. Ya. Tapi keren ya tadi penampilan Alif ya. Keren banget, Liv. Terima kasih Di banyak, luar Bang. dugaan. Apalagi kalau Alif kesini ngeliat cewek, ya ampun, Uhti, mohon maaf nih ya. Kalau ngeliat Uhti jadi pengen pantun Alif. Oh, kasih pantun, Liv. Punya rumah atapnya bocor. Cakep. Atap bocor basahin kain. Cakep. Kalau ketemu cewek-cewek Bogor, bawaannya pengen nafkahin. Wow. Sumpah bener Alif. Kangen banget Alif. Ini iya. Kita tanya dulu, ini dari fakultas apa aja nih, Liv? Ah ini dari jurusan mana aja? Teteh dari jurusan mana Teteh yang tengah ini? Manajemen. Manajemen aksi, ekonomi atau manajemen rumah tangga kita nanti? Oh. Nggak tahu juga ya. To the point nih. Kalau yang ini, abang ini yang paling Nih, depan. abang-abang nih. Jurusan apa kakak-kakak bang? nih. Hah? Komunikasi penyiaran Islam. Oh. Ada Keren nih. keren. Ada yang baju warna kuning? Ekonomi. Jurusan hukum ada nggak hukum? Hukum. Cewek ada yang jurusan hukum. Kamu yang paling belakang. Kamu bener mahasiswa hukum. Coba aku tanya, hukuman paling berat apa di dunia ini? Kamu nggak tahu. Kalau Bang Tem kata orang-orang hukuman paling berat di dunia adalah hukuman mati. Bagi Alif enggak. Apa? Bagi Alif hukuman paling berat di dunia ini adalah kalau hari ini Alif bisa ketemu dia terus besok nggak bisa kenal lagi Bang Tem. Ini tuh kita acara kajian ya. Tapi kenapa jadi acara gombal-gombalan? Nggak apa-apa, Bang Tem. Jadi sambil menyelam minum air. Sambil ya kan? menyelam minum sirup Sekali juga nggak berenang 2 pulau terlampaui. Nggak gitu apa-apa, ya. Bang Tem, siap. Oh bagus. Tapi daripada Alif gombal-gombal Bang Oke, Tem. ada apa nih, Alif? Hari ini kita punya kajian spesial banget dari seorang syekh. Syekh, kali ini Syekh. kita punya Syekh ya. Beliau udah seorang syekh dengan hafal sekali banyak
banyak sekali ini sanad-sanad hebat. Oke. Di Afarid Bos Adam. Mungkin Alif juga kalau ini pusing banget bang. Karena saking banyaknya nih. Saking banyak ya. Oke. Mau langsung Alif panggil. Langsung aja panggil, Liv. Langsung aja kita panggil Ya. ini dia. Syekh Hanofa Maulana. Ini, Liv. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi. Buat Syekh. Ini Syekh jauh-jauh dari Bandung bang ke Assalamualaikum, sini. Syekh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. Syekh, ini bener dari Bandung nih, Syekh? Ya. Sekali lagi selamat datang di Menjemput Berkah dan teman-teman di sini udah nggak sabar nih denger kajian dari Syekhan ini. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama melihat sebuah video. Ini memang lagi viral banget, Syekh, di sosial media. Kita akan lihat sama-sama ya, Liv ya. Ini dia. Kasar, jangan kasar. Wah, jangan kasar. Weh, pemukulan ke anak ya. Pemukulan ke anak, pemukulan ke anak, pemukulan ke anak. Lihat KDRT ini. Pemukulan ke anak. Laporin ke polisi, nggak apa-apa. Nggak apa. Dari video tadi pasti banyak banyak hal-hal yang bisa kita ambil untuk kita jadiin bahan pelajaran dan sekaligus ini menjadi pembuka kita untuk Syekh memberikan tausiah kepada teman-teman yang hari di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Silakan Syekh. Boleh minta tepuk tangannya untuk Syekh kan? Jadi pertama kalau kita berbicara tentang masalah KDRT ya atau kekerasan, coba dibedakan dulu antara keras sama tegas, kan? Keras lawannya lunak, tegas lawannya lembut. Karena ternyata salah satu produk terbaik dari orang tua kita zaman dulu adalah terbentuknya generasi kemudian yang beradab, berkarakter, sopan, santun, tahu dia memposisikan dirinya sebagai siapa. Yang tua sayang ke yang lebih muda, yang lebih muda dia hormat kepada yang tua. Kalau yang tadi kita perhatikan memang itu sudah dari mana-mana itu nggak sesuai SOP lah gitu. Seorang ayah nggak mencontohkan seperti apa harusnya, anak juga sama berani melawan. Ad-darbu atau la tahzananna 'ala sibyan. Jangan sekali-kali kamu bersedih atau kecewa sama anakmu yang dipukul. Karena ad-darbu ya bro. Jadi rasa sakit dari pukulan itu akan hilang. Tapi wa yabqa al-ilmu wal adabu. Namun akan tersisa ilmu dan adab. Bagaimana dia memiliki sopan santun dan seterusnya. Ad-darbu yanfa'uhum, pukulan itu, kalau pukulan itu namanya ta'dib atau pukulan itu adalah pukulan sayang, itu membuat si anak itu menjadi bermanfaat. Tapi al-ilmu yarfa'uhum, karena pukulan dia dapat ilmu, karena ilmu dia mengangkat derajatnya atau jadi terangkat derajatnya. Terus lanjutannya adalah kalaulah bukan karena rasa takut, si anak itu tidak takut sama orang tuanya, tidak takut sama gurunya, ma qara'u wa ma katabu, dia tidak akan mau menulis, dia tidak akan mau membaca, mau suka-suka aja dia. Dah. Kemudian laula al-ilmu atau laula al-muallim, kalaulah bukan karena pendidik, dan orang tua adalah pendidik yang paling utama. Seorang ayah dia adalah tuan untuk semua atau sebuah rumah tangga. Seorang ibu adalah al-madrasatul ula. Seorang ibu memberikan pendidikan kepada seorang ibu nih, calon ibu nih misalkan. Seorang ibu dia memberikan pendidikan kepada anak-anak sebagai madrasah al-ula, madrasah pertama seorang anak, maka si anak itu kelak dia akan memiliki ilmu, karakter dan seterusnya. Itulah salah satu faidah ta'dib atau pembelajaran adab. Beda dengan kekerasan, karena keras itu walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, kalau engkau keras dalam mendidik, entah mendidik umat, mendidik orang-orang, muridmu atau bahkan anakmu, tapi dengan keras, lam faddu min haulik, mereka akan lari, bahkan lebih cenderung ke memberontak. Orang kalau misalkan dikerasin, dia bukan tunduk, tapi malah berontak gitu. Akhirnya ketika ditekan, dia justru malah mancer dengan kencang gitu. Tapi tegas itu beda, lawannya lembut. Maka hadirkan sebenarnya itu, hadirkan ketegasan itu, maka si anak itu pun akan hormat. Dan hadirkan kelembutan, maka si anak itu pun menjadi penuh kasih sayang. Itu mungkin sekilas tanggapan saya. Nah, sekarang giliran teman-teman yang hadir di sini untuk bertanya sama Syekh. Boleh. Boleh dong, Ayo boleh dah. banget. Biar kejadian orang celaka. Langsung aja, Syekhan, kepo deh. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Oh, you brother. Jeffrey Nicole Keman.
Ayo, Ya, sit. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya mahasiswa Tazkiyah Bogor. Syehan, boleh nggak sih make duit SPP orang tua buat jajan? Oke. Terima kasih. Duit SPP, Syekh. Duit iuran sekolah dipakai jajan nih, Syekh. Hukumnya kayak gimana, Syekh? Make duit SPP. Berapa kali yang udah antum melakukan? Dibuka di sini. Enggak. Jadi terkadang kita ini sebelum berbuat perlu kita pikirkan dulu nih. Jadi sebelum kita bertanya tentang masalah hukum ya, di dalam Al-Quran itu berkali-kali Allah Ta'ala sebutin afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala tazakkarun. Kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau menggunakan akalmu? Jadi pernah gak sih kita pikirkan dulu ketika kita mau berkhianat, ini kan masuknya kategorinya berkhianat nih. Kita dikasih kebaikan orang tua, yaitu memberikan apa yang menjadi hak daripada anaknya, itu pendidikan. Tapi sama kitanya malah diselewengkan. Kalau kita di posisi orang tua, kira-kira kita seperti apa itu? Sebelum kita berbicara hukum, karena hukum itu tergantung kepada siapa yang membuatnya gitu. Kalau seandainya disebutin bahwasanya tanda orang munafik itu kan ada 4, ya kan? Tanda yang pertama adalah idza hadatsa kadzaba. Kemudian kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Nanti tanda-tanda yang lainnya itu banyak juga di dalam Al-Quran. Diantaranya kalau sholat dia qomu kusala. Kalau dia sholat dia malas-malesan. Jadi di antara poin itu ada berapa tadi? Ada 3 ya, plus yang lainnya ada banyak. Berkhianat. Aduh, gak kebayang lah. Orang tua kita keringet ya, dikeluarkan, tetapi kitanya malah justru mengkhianatinya. Tapi memang ini nanti akan kembali ke sini Bang Temi. Jadi bagaimana orang tua kita mendidik kitanya terlebih dahulu, karena itu nanti akan berpengaruh pada seperti apa jadinya. Kalau si anak itu memang dari kecilnya itu dibiarkan untuk hal yang sepele, kayak misalkan dia ngambil uang orang tuanya lagi mandi itu, di situ ada dompet orang tuanya, dia ngambil uang 2.000, 10.000 misalkan, si bapaknya atau si ibunya ngelihat si anak melakukan itu Dan membiarkan itu. dan membiarkan itu, sebenarnya tanda-tanda kecil dia nanti akan melakukan fasad atau kerusakan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Kalau cuma SPP doang mah gampang, karena itu kan masih uang kita kan. Gimana kalau nyuri uang orang? Oke. Syekh, senyum Syekh tadi Syekh. Yang ini Syekh. Pas ngomong Kalau uang orang Alif tua. tuh nggak pakai uang SPP, di markup sama di uang SPP. Ya kan? Saya Alif mah ya? enggak, saya Biasanya mah kalau semester awal tuh handphone pasti ganti tuh. Lah ya. Baru-baru semua. SPP kan singkatannya sering potongan pelajar. Ya enggak apa-apa. Jadi emang harus dimotong ya. Iya, abis nyolong SPP langsung pasang status Facebook. Harusnya bayar pendidikan, malah beli bakugan. Jadi memang bagaimana sih orang tua mendidik anak dari kecil ya? Iya, karena semuanya kembali kepada 7 kali 3. 7 kali 3. Ya. Apa tuh Syekh? 7 yang pertama adalah usia si anak 1 tahun sampai 7 tahun. Oke. Jadikanlah dia sebagai seorang raja dan ratu. 1 sampai 7 tahun. 7 tahun pertama, Ya. apa yang menjadi kebahagiaan buat dia? Kasih, pelukan, sayangan, kebersamaan dan seterusnya. Kalau misalnya di 7 tahun pertama minta mama baru gimana? Itu mah antum kayaknya. Oh bukan. Jangan. Oke, itu 7 yang pertama. Syekh. Ya, Kemudian 7 tahun lanjut. pertama, jadikan dia seperti raja. Oke, seperti Nah, raja. untuk menguatkan hatinya dulu. 7 tahun yang kedua, sebaliknya jadikan dia seperti tahanan atau tawanan perang. Jadikan dia seperti tawanan perang. Iya, Ikut dia terus pengen ini, tar dulu, jangan yang ini. Ambil yang ini. Misalkan dia pengen main, tar dulu, waktunya sholat. Tapi dia nggak mau sholat. Karena ibadah itu awalnya memang terpaksa, tapi setelah terpaksa menjadi Terbiasa. biasa. Setelah biasa menjadi cinta. Setelah cinta menjadi rindu. Oh. Ngaji habis maghrib, nggak mau, pengennya main, paksa dulu tuh. Lama-kelamaan dia suka-suka, dan hidayah Allah itu kan kita nggak pernah tahu dari mana dia datangnya. 7 kedua, termasuk juga dia sukanya apa, main piano, dukung sekuat-kuatnya itu kan. Sukanya apa dia, misalkan sukanya dia adalah olahraga badminton, dukung dia sampai 7 tahun kedua. Nah, 7 tahun ketiga berarti dari usia berapa? 14 ke 21. Sampai 21. Nah, ini yang sepertinya banyak orang sepertinya lupa di sana. Di mana si anak itu anak baru gede, ABG. Mulai masa puber tuh ya. Mulai masa Syekh, puber. Maka yang ketiga ini jadikanlah si anak itu adalah sahabat. Ajak ngomong, ajak bicara, lagi suka hal-hal yang baru, dan seterusnya. Dan insya Allah hal-hal seperti itulah hal-hal yang memang sih
kalau diteorikan itu hanya 10%, tapi kalau misalkan kita pengen tahu jawaban yang 90% di mana, 90% itu ada di tatbik itu atau apa namanya, ada di dalam praktek atau di lapangannya langsung gitu. Orang itu pasti akan tahu bagaimana seharusnya mendidik anak gitu. Wah, ini ilmu nih, terutama baru mungkin saya juga ya baru jadi orang tua gitu. Ini apa namanya? Udah jadi orang tua belum? Jodoh aja nggak punya. 7 kali 3, aku lelaki lugu yang pasti bikin kamu bahagia. Oke. Cakep teman. keren. Tapi yang pasti kita lanjutin lagi nih tanya-tanyanya. Siap. Kita kasih kesempatan buat yang ada di sini untuk bertanya sama Syekh. Syekhan, kepo deh. Siapa yang ingin Oh, bertanya? giliran mahasiswi aja lo berdiri ya. Pinter. Ada yang ingin bertanya, Maka ladies? Siapa? Yang sebelah mana? Kamu yang paling depan. Kamu duduk mungkin paling depan, tapi ketika nanti kamu dewasa, kamu di belakang karena kamu jadi makmum. Oh. Siapa nama kamu? Siapa namanya? Siapa namanya? Anissa. Enggak, bukan nama kamu, tapi nama anak-anak kita nanti. Siapa? Siapa? Anissa. Mau nanya apa? Syekhan, Kepo deh. mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fahmi dari Fakultas Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Saya ingin nanya, apakah karma itu ada? Misalnya saya nggak nurut sama orang tua, apakah nanti anak saya juga nggak nurut sama saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini tapi benar nih. Bicara tentang karma nih, Syekh. Apakah di dalam Islam atau khususnya Al-Quran ada itu karma? Kata karma sepertinya hanya ada di, saya punya kakek namanya Karma. Kakek saya juga, Soekarma Kemben nama kakek Oh gitu saya. ya, sama berarti kita. Kita satu keluarga, jangan saya. Beneran. Kok bisa satu Kenapa jadi keluarga? tali kasih di sini? Ya, jadi karma itu kalau kita lihat ternyata dia dari bahasa Sanskerta yang intinya adalah perbuatan serta sebab perbuatan tersebut. Kalau konteksnya di Al-Quran jelas ada man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Karma baik. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang soleh dari laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan jaminan kepadanya yaitu kebaikan dari kehidupannya, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat. Sebaliknya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, nyata, nampak kerusakan di muka bumi itu ternyata akibat tangan-tangan ulah manusia, karma buruk. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, itu pasti kita tuai. Tinggal masalahnya nanti, apakah hal tersebut akan disegerakan atau ditangguhkan sama Allah Ta'ala. Tapi kenalilah, di antara hadis Rasulullah SAW, amalan, segala sesuatu amalan itu sama Allah Ta'ala ditangguhkan ganjarannya. Kecuali diantaranya adalah durhaka dan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua itu diantara amalan yang tidak ditangguhkan. Dan juga diantaranya juga adalah silaturahim. Itu adalah amalan yang balasannya tidak ditangguhkan sampai ke hari kiamat, disegerakan. Dan semoga kita termasuk orang-orang atau anak-anak yang berbakti sehingga nanti kita nggak usah nuntut kepada Allah Ta'ala, nanti anak saya harus berbakti kepada kita. Enggak. Karena kalau antum, kita semua memberikan kasih sayang kepada anak kita, contoh dan teladan, kan banyak orang ngasih pelajaran ya, namun sedikit memberikan teladan. Banyak orang tua, pendidik, pengajar ngasih pelajaran, tapi sedikit yang mengambil atau memberikan keteladanan. Teladan itu yang paling mahal. Kita kasih sayang atau berikan sayang kita kepada anak kita,
Gak mungkin lah anak itu jadi anak yang durhaka, dia pasti anak yang selalu berpikir apa yang bisa saya berikan kepada orang tua. Saya ingin memberikan orang tua saya sebagai bentuk terima kasih adalah mahkota. Yang di dalam mahkota itu berhiaskan dengan permata-permata yang kilau permatanya itu lebih baik, lebih mulia daripada permata atau cahaya matahari di alam dunia. Saya juga ingin memberikan kepada ayah saya, ibu saya yang telah menjadikan saya ini bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghafalkan Al-Quran, bahkan bisa mengetahui baik dan buruk, halal dan haram, mengetahui siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya pergi. Saya ingin memberikan kepadanya itu pakaian namanya hullah. Hullah itu adalah pakaian dari cahaya, atasan dan bawahan yang diberikan kepada seorang anak yang soleh dan bukan hanya soleh, dia juga adalah seorang penghafal Al-Quran. Berikan kasih sayang, si anak itu pasti sayang sama kita. Tapi sebaliknya, jangan pernah coba-coba kita memberikan kekerasan, bahkan mempertontonkan kekerasan sama anak kita. Apalagi di usia-usia dia sebagai raja tuh, 7 tahun pertama tuh. Wah, pukulan kita ke si anak mungkin satu menit hilang, tapi rasakan sendiri dampaknya seumur hidup tidak akan pernah hilang. Dah, tinggal berikutnya adalah si anak itu apakah anak yang baik, bijaksana, atau anak yang justru durhaka. Kalau dia bijaksana pasti dia akan berpikir, bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih ayah, engkau telah memukul aku dengan sapu sampai patah tuh. Sehingga karena sapu tersebut aku menjadi anak yang mau ngaji dan sekarang aku bisa menjadi seperti ini. Pengalaman soalnya. Oh, oke, curhat. Saya lagi curhat nih. Colongan. Tapi yang pasti ini semakin seru, tapi tahan sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik.